ada yang bermasa gulung tikar. Bagi para UMKM. Namun pandemi COVID-19 jadi batu sandungan untuk berkembangnya produksi rumahan ini. Keputusan pemerintah di UMKM itu penjualan rata-rata menurun di 68. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketika kalian pergi berwisata, kalian akan banyak menemukan wisata kuliner maupun wisata oleh-oleh. Hal tersebut tidak terlepas dari tangan-tangan kreatif UMKM, termasuk mereka yang berjualan di pasar, mereka yang berjualan oleh-oleh, maupun mereka pedagang kaki lima, termasuk ke dalam UMKM. Lalu, apa sebenarnya UMKM ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami yang diketuai oleh Dia Ayu Wiranti dan saya Dita Ratnasari. Kami, mahasiswa Universitas Airlangga sebagai salah satu finalis Brawijaya Essay Competition 2020 dengan bangga mempersembahkan Khasindo, toko khas Indonesia, platform cinta budaya bangsa di era new normal. Latar belakang kami memilih inovasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia melalui ekonomi berkeadilan. Ekonomi berkeadilan sendiri dapat terwujud melalui pemerataan dalam segala lini kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dalam bidang ekonomi, berupa pertumbuhan UMKM lokal di Indonesia. Dikutip dari Sucipto 2020 bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 4,2% setiap tahun dari tahun 2016 hingga 2019. Namun, seiring dengan peningkatan pertumbuhan UMKM di Indonesia, dihadapkan pula berbagai permasalahan seperti halnya pandemi COVID-19 serta implementasi Society 5.0. Maka dari itu, kita diharuskan untuk bisa beradaptasi dan menerima segala perubahan yang terjadi. Sebaliknya, apabila tidak ada upaya untuk beradaptasi dan menerima perubahan yang terjadi, dikhawatirkan akan terjadi kebangkrutan yang berpengaruh cukup besar bagi perekonomian nasional. Maka dari itu, kami memiliki sebuah inovasi, Khasindo, toko khas Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kreativitas UMKM produk lokal untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, serta untuk meningkatkan rasa bangga dan rasa cinta terhadap produk Indonesia kepada para generasi muda. Aplikasi ini nantinya akan terintegrasi dengan BUMN sebagai penanggung jawab, Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai pengawas, customer sebagai pelanggan, serta Tokas atau Toko Khasindo. Ada dua elemen penting dalam Khasindo, yaitu penjual atau yang kita sebut sebagai Tokas tadi, yaitu pegiat UMKM yang telah terdaftar dalam sistem aplikasi Khasindo, dan pembeli atau yang kita sebut sebagai customer. Aplikasi ini memberi kemudahan kepada siapa saja yang ingin berjualan sebagai tokas, termasuk para pegiat UMKM, maupun dari mereka yang ingin memulai berbisnis dengan persyaratan, yaitu hanya menjual produk asli buatan Indonesia atau produk lokal. Dalam hal ini, para pemuda yang terlibat memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan terhadap para pegiat UMKM untuk mulai memanfaatkan aplikasi ini sebagai tindakan represif terwujudnya Society 5.0 di Indonesia, terutama di era new normal ini. Aplikasi Khasindo sendiri memiliki desain yang sengaja dibuat sederhana agar nyaman digunakan oleh berbagai kalangan. Mengingat bahwa tidak sedikit dari pegiat UMKM adalah mereka yang baru saja mengenal teknologi, sehingga membuat desain yang sederhana akan memudahkan mereka untuk mulai beradaptasi.
Pada halaman depan ini, pengguna akan disuguhkan oleh logo dari Kasindo. Pada lambang ini, penulis menggunakan latar belakang warna biru laut yang menggambarkan ketenangan dan karakter yang kuat. Adapun logo dua tas belanja berwarna merah dan putih menggambarkan warna bendera negara yang menjadi kebanggaan dan ciri khas bangsa Indonesia. Nantinya akan tersedia berbagai jenis tokas yang menjual berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh customer. Serta akan terdapat opsi bagi customer untuk memilih jenis produk yang dibutuhkan, jasa pengiriman produk, pembatalan pengiriman, serta opsi pengembalian produk apabila barang yang diterima tidak sesuai. Aplikasi Kasindo ini memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan aplikasi e-commerce yang lain. Beberapa keunggulan dari aplikasi ini yaitu, yang pertama, grafik penjualan tokas. Dalam fitur ini akan tersedia grafik yang menunjukkan seberapa besar produk yang dihasilkan dapat diminati oleh customer. Grafik ini dapat dijadikan tolak ukur bagi tokas untuk berproduksi dan berinovasi menciptakan produk yang berkualitas. Yang kedua yaitu grafik peminatan customer. Grafik peminatan ini merupakan fitur yang dapat menampilkan produk apa saja yang sedang diminati oleh customer pada suatu waktu tertentu, sebut saja harian dan mingguan, sehingga nantinya dapat dijadikan motivasi bagi tokas untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk baru yang berkualitas. Grafik ini nantinya akan berisi infografis berupa tips bagi tokas untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk dengan berpedoman grafik peminatan ini. Fitur keunggulan selanjutnya yaitu promosi gratis. Fitur promosi dalam Kasindo ini dapat berguna untuk tokas yang ingin mengembangkan usahanya dan agar usahanya dapat dengan cepat dikenal oleh customer. Target dari fitur promosi ini adalah meningkatkan keuntungan sampai dengan 50% bagi UMKM. Terdapat dua pilihan dalam fitur ini, yaitu promosi gratis dan promosi berbayar. Dalam promosi berbayar ini ditunjukkan bagi UMKM yang dirasa telah mampu secara finansial dalam mengembangkan usahanya, di mana seluruh keuntungan yang didapatkan akan didonasikan secara langsung kepada pegiat UMKM yang telah mengalami gulung tikar untuk membantu dalam membangkitkan usahanya kembali. Sedangkan promosi gratis dapat digunakan oleh tokas terdaftar yang memiliki grafik penjualan rendah atau grafik penjualan yang selalu menurun setiap minggunya. Selanjutnya yaitu donasi. Fitur donasi di sini dapat dimanfaatkan oleh setiap pengguna baik tokas maupun customer. Setiap pengguna dapat memberikan donasinya mulai dari Rp500. Donasi ini nantinya akan dialokasikan secara langsung kepada UMKM yang sedang mengalami krisis, terutama dalam hal penjualan yang terus menurun, ataupun UMKM yang telah gulung tikar agar dapat memulai kembali usahanya. Donasi ini akan dikelola oleh BUMN sebagai penanggung jawab dan dibantu oleh Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai pengawas. Dengan donasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk membantu antar sesama yang jauh membutuhkan serta terdampak cukup besar dari pandemi. Dalam fitur ini terdapat formulir donasi untuk informasi identitas dari donatur, baik itu dari tokas maupun customer. Setiap tokas juga dapat mengajukan donasi untuk membantu mengembangkan kembali usahanya. Tokas yang mengajukan donasi nantinya akan diseleksi dan disurvei langsung oleh BUMN untuk meloloskan tokas mana yang berhak mendapatkan donasi. Perkembangan bentuk masyarakat teknologi atau yang disebut sebagai Society 5.0 diiringi dengan penerapan new normal di Indonesia memaksa kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, yaitu ketergantungan terhadap teknologi. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi bertujuan menghindari terjadinya culture shock sehingga dapat meminimalisir adanya kesenjangan. Terlebih pembatasan sosial yang diberlakukan di Indonesia membuat masyarakat cenderung melakukan segala hal secara daring. Dampaknya, para pegiat UMKM yang tidak terbiasa dengan teknologi dan sistem online atau daring satu demi satu akan terseleksi. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sarana atau wadah untuk melingkupi adaptasi teknologi tersebut. Kasindo ini akan mewadahi aktivitas jual beli produk asli Indonesia secara digital, dengan berbagai fitur yang memudahkan para penggunanya termasuk informasi tentang grafik peminatan hingga grafik laporan penjualan masing-masing toko. Generasi milenial yang memiliki pengetahuan tentang teknologi di sini sangat berperan penting dalam mensosialisasikan dan mengadakan penyuluhan terhadap para pegiat UMKM untuk mulai memanfaatkan aplikasi ini. Harapannya, dengan memajukan UMKM serta menanam
menanamkan rasa cinta bangsa dapat membantu mengatasi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan digital di Indonesia, sekaligus sebagai tindakan represif terwujudnya Society 5.0 pada era new normal ini.